hukum polaritas. Ini salah satu manifestasi hukum polaritas itu, kalau teman-teman mungkin masih ingat, adalah yin yang. Jadi yin yang itu kan satu hukum semesta yang menunjukkan bahwa segalanya berpasangan. Negatif dan positif berpasangan, hitam dan putih berpasangan, siang dan malam berpasangan, baik dan buruk berpasangan, saling melengkapi, saling menunjukkan eksistensinya. Kalau tidak ada baik, tidak akan ada buruk. Kalau tidak ada ringan, tidak akan ada berat, dan lain sebagainya. Itu kan namanya the law of polarity. Contohnya yin yang. Nah, coba kita lihat puasa ini dari perspektif yin yang tadi. Yang pertama, coba kita perhatikan. Puasa itu perintah dari Allah. Tapi unik, isinya perintah itu untuk tidak melakukan. Nah ya, perintah itu kan harusnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Tapi khusus puasa, kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Nah, ini kombinasi yin sama yang. Kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Perintah itu sifatnya positif, tapi tidak itu tidak melakukan, itu kan negatif. Jadi positif dan negatif yang combine jadi satu. Polarity yang kedua. Puasa itu berkorban untuk memperoleh. Ini logika yang juga yin sama yang. Harusnya mengorbankan itu kan kehilangan. Aku mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, itu kan kehilangan namanya. Tapi dalam puasa ini kita mengorbankan banyak hal, tapi pengorbanan ini dalam rangka memperoleh banyak hal yang lain. Kita mengorbankan makan, kita mengorbankan minum, kita mengorbankan kebebasan kita untuk ngomong aneh-aneh dan macam-macam, itu kan kita korbankan karena kita tidak mau puasanya batal. Tapi hakikatnya kita dalam rangka memperoleh, bahkan memperoleh yang lebih besar. Kalau puasa kan kita menyebutnya la'alakum tattaqun, itu kan memperoleh ketakwaan. Jalannya apa? Dengan memberikan, mengorbankan. Ini kalau tadi kita bahas bagaimana puasa itu semacam pelatihan riyadhah, semacam sekolahan untuk kelanjutan kita di luar puasa, berarti mari kita pahami rumus-rumus ini. Misalnya rumus mengorbankan untuk memperoleh ini. Bagi teman-teman yang belajar logikanya orang bersedekah, berbagi dengan sesama, dan lain sebagainya, itu kan ketika kita berbagi, memberikan ke orang lain, harusnya kita kehilangan banyak hal, tapi seringkali justru kita mendapat lebih banyak dari itu. Nah, ini logika yin yang, mengorbankan untuk memperoleh banyak hal. Yang ketiga, ada logika dalam puasa yang jenisnya yin yang juga, yaitu menahan untuk menikmati. Ini unik ya. Ya contoh paling mudah, kita menahan diri ndak makan, ndak minum, ini kan menahan. Ya basa Jawane ngempet. Dalam rangka apa? Untuk bisa lebih menikmati. Ilustrasinya sederhana saja, tidak usah rumit-rumit. Yang makan tadi, itu kan kita tahan dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Rasakan nanti bedanya makan siang dengan makan waktu maghrib buka puasa. Nikmatnya pasti beda. Ini sudah diramalkan oleh Rasulullah kan. Orang puasa itu nikmatnya dua. Satu nikmat buka puasa, yang satu nikmat waktu bertemu Allah. Nah, kita tahan makan itu, ternyata pada akhirnya justru kita menemukan nikmatnya makan pada saat buka puasa. Kita bisa merasakan senikmat itu
rasanya makanan saat buka, karena sebelumnya sudah kita awali dengan puasa. Kalau tidak ada puasanya, kemungkinan besar nikmatnya makanan yang sama tidak akan sedalam itu. Jadi menahan untuk menikmati itu dahsyatnya luar biasa. Ini rumus ini boleh dipakai di luar puasa nanti atau untuk hal lain di luar hal puasa. Nabi juga menyarankan banyak-banyak puasa yang belum punya pasangan. Menahan. Nanti jangan khawatir. Panennya ketika kalian menikah. Jadi nikmat yang dirasakan akan luar biasa. Bedakan dengan yang tidak puasa. Dalam tanda petik ini tidak suudzon ya. Misalnya kalau ada yang jomblo sih belum menikah, tapi tiap hari jajan, tiap hari sebut saja seks yang bebas, yang tidak aturan itu. Nah, ini tidak ada puasanya. Maka menikah jadinya tidak ada rasanya juga, tidak sakral, wong wis tahu, wis bendino, wis bolak-balik. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati ini. Orang Jawa itu pakai istilah tirakat. Kemuliaan hidup kita akan banyak ditentukan oleh kesanggupan kita menjalani tirakat-tirakat. Karena ada hukum menahan untuk menikmati. Betapa indahnya Idul Fitri setelah 1 bulan kita menahan diri untuk tidak makan minum. Tapi yang tidak puasa sama sekali, rasanya pastinya hambar. Menyakiti, ini menyakiti dalam tanda petik ya. Tapi tujuannya untuk menguatkan. Jadi kita ini kan dilatih pelan-pelan oleh puasa. Agak sakit memang. Tapi pada akhirnya kita ini tangguh. Kita kuat. Puasa hari pertama kita mungkin teler, puyeng. Tapi hari kedua sudah tinggal separuh puyengnya. Hari ketiga sudah tidak puyeng lagi. Lama-lama biasa. Semakin tangguh kita kan kuat. Kalau kemarin jam 8 belum sarapan aja rasanya ngelieng. Jam 12 sudah ribut, ingin mau ke warung mana, mau traktiran di mana. Tapi ketika kita puasa, kita kuat, kita lebih tangguh. Jadi di balik puasa ada logika, sakit sedikit tapi dia menguatkan. Jadi menyakiti dalam tanda petik, tapi hasilnya kekuatan. Dalam hidup ini kan juga berlaku hukum ini. Misalnya para olahragawan, itu kan dia harus serius berlatih kalau ingin berprestasi. Semakin dia berlatih, semakin kuat. Berlatih ini kan sakit. Tidak enak, capek, tapi hasilnya kuat. Hukum ini penting dalam kehidupan kita nanti, tidak hanya dalam puasa. Menahan untuk menikmati, mengorbankan untuk memperoleh, menyakiti untuk menguatkan.